Oke, selamat pagi. Selamat datang di lab virtual untuk kelas 7. Pada materi klasifikasi makhluk hidup, kalian akan melakukan pengamatan menggunakan mikroskop kalau di sekolah. Nah, karena dalam kondisi pandemi seperti ini, maka pengamatan dilakukan secara virtual. Jadi, ini adalah gambaran bagaimana laboratorium di dalamnya itu seperti apa. Nah, seperti ini. Oke, pertama kita masuk ke pembelajaran mikroskop dulu ya. Oke, ini ada mikroskop dan bagian-bagiannya. Kita mulai dari atas. Yang pertama adalah lens Avis lens atau dikenal sebagai lensa okuler. Kenapa disebut lensa okuler? Lensa tersebut berada dekat mata. Jadi mata kita ketika melakukan pengamatan ditempelkan pada si lensa okuler ini. Dia ada punya beberapa ukuran yaitu 10 kali, 5 kali, 15 kali, 20 kali. Ya. Selanjutnya yang kedua itu ada body atau badan mikroskop. Si badan mikroskop ini yang akan menghubungkan lensa okuler dan lensa objektif. Selanjutnya, bawahnya itu adalah lengan mikroskop. Lengan mikroskop ini berada di antara tabung mikroskop dengan badan yang digunakan untuk membawa mikroskop. Jadi, ketika kalian membawa mikroskop, nanti ada badannya. Dia menghubungkan antara si badan mikroskop dengan ini tadi apa namanya? Tabung mikroskop seperti itu. Selanjutnya di bawahnya adalah nosepace atau dikenal sebagai menara berputar. Dia itu berlubang untuk menyimpan lensa objektif. Lensa objektif ini akan ditaruh di lubang-lubangnya sesuai dengan perbesarannya. Dan dia bisa diputar, mengatur lensa objektif perbesaran berapa yang digunakan. Selanjutnya bawahnya tadi sudah diketahui yaitu lensa objektif. Lensa objektif ini lensa yang dekat dengan objek yang akan kita amati. Apa yang mau kita amati akan ditaruh di bawah lensa objektif. Dia punya 4 perbesaran dari 4 kali, 10 kali, 40 kali, dan 100 kali. Kemudian ini ada tombol mematikan atau menghidupkan ketika mikroskop akan digunakan. Lanjut, kemudian ada diafragma. Diafragma ini mengambil peran untuk mengatur jumlah cahaya masuk. Jadi ketika si cahaya masuk lewat lubang ini, bolongan ini akan diatur oleh si diafragma. Besarnya seperti apa, sebanyak apa, seperti itu. Kemudian selanjutnya ada stage. Stage ini atau dikenal meja preparat. Jadi kita menyimpan objek yang akan kita amati itu di meja ini, di stage ini. Selanjutnya di bawah stage ini ada adjustment knob. Jadi dia itu adalah mengatur meja si preparat ini, meja spesimen ini maju, mundur, kanan, kiri, dia mengatur pergerakannya. Seperti itu. Lanjut ada pemutar kasar. Pemutar kasar ini mengatur naik turunnya lensa objektif secara cepat gitu, perbesaran cepat. Besar gitu. Sedangkan selanjutnya ada pemutar kecil. Pemutar kecil ini mengatur secara halus perbesaran si lensa objektif seperti itu. Lanjut ada bagian dasarnya. Bagian dasar ini yang akan
Ketika kalian memegangnya dengan satu tangan di bagian bawah dan satu tangan di bagian badan, sehingga ada yang menopang dan ada yang memegangnya dengan erat. Ini sebagai dasar tempat melekat-melekatnya bagian-bagian mikroskop. Selanjutnya di sebelah sini ada Kimwifes, itu sebuah kertas yang digunakan untuk membersihkan nanti preparat-preparat ini. Lanjut, ini ada slide atau preparat yang isinya berupa spesimen, baik tumbuhan, hewan gitu, sel-sel spesimen yang ada yang akan kita amati gitu. Ini adalah kertas lensa. Jadi ketika kalian membersihkan kertas lensa, tidak menggunakan tisu sembarangan karena permukaan tisu sebenarnya kasar. Jadi ada kertasnya tersendiri. Selanjutnya ada immersion oil. Dia berupa cairan yang digunakan ketika kalian mengamati preparat menggunakan lensa objektif dengan ukuran perbesaran 100 sampai 1000. Itu harus dibantu sama cairan ini. Oke deh. Lanjut ya, kita lakukan percobaan. Kita lakukan pengamatan. Nah, kita pilih ini, kemudian bahannya sudah disiapkan semua, kemudian kita pilih preparat yang akan kita ambil. Ada yang sampel tumbuhan, hewan, bakteri, manusia. Biasanya kalau di sekolah itu kita ambil yang lebih mudah itu tentang tumbuhan. Kita buka ya tentang tumbuhan dulu. Nah, kita ambil sel tumbuhan. Oke. Sel tumbuhan. Pertama kali ketika kalian melakukan pengamatan dengan mikroskop secara langsung ataupun secara virtual seperti ini, kalian harus menggunakan lensa objektif dengan ukuran kecil terlebih dahulu. Maka pilihlah perbesaran 4. Ketika kalian sudah melakukan pemilihan perbesaran 4 yang kecil dahulu, kemudian kan tidak ditemukan nih gambarnya seperti apa. Nah, maka kalian atur pengatur kasar, pengatur halus, dan cahayanya. Apakah cahayanya sudah cukup? Kemudian apakah dia sudah fokus? Nah, maka kita atur nih fokus kasarnya. Mulai kelihatan kan? Coba ditambah lagi. Sudah makin kelihatan. Bagaimana kalau misalnya kita lakukan pemutaran halus? Oke, perbesaran halus. Semakin kelihatan. Seperti itu. Ini kita geser sedikit. Oke, kan naik turun ya itunya. Tuh, ya. Oke. Seperti itu. Sudah mulai kelihatan? Lanjut. Kita kembalikan dulu perbesarannya seperti semula. Pemutarnya seperti semula agar ketika kalian memilih perbesaran lebih besar, khawatir tidak sesuai, maka dia akan menabrak nih preparat ini, menabrak dengan lensa objektif dan terjadi pecah di kacanya. Selanjutnya kita coba perbesaran 10 kali. Kita coba perbesaran 10 kali. Kemudian kita atur pemutar kasarnya. Mulai kelihatan. Selanjutnya kita atur dengan pemutar halus. Kita atur lagi pemutar kasarnya sedikit. Oke, dan pemutar halusnya juga sedikit. Nah, sudah lebih jelas. Atau misalnya kurang terang, kita tambahkan cahaya. Gimana cara ngatur cahaya? Yaitu tadi menggunakan diafragma. Kalau di sini kita langsung klik aja. Nah, lebih terang kan? Seperti itu. Silakan kalian amati apa bagian-bagian ini gitu. Di sini ada bagian apa aja. Oh, seperti ini loh sel di tumbuhan.
Lanjut, kita kembalikan kembali si pemutar kasarnya sama pemutar halusnya. Kita pilih perbesaran 40. Kita pilih perbesaran 40, kemudian kita atur lagi pemutar kasarnya. Kita atur lagi pemutar halusnya. Belum kelihatan juga, kita atur lagi pemutar halusnya. Oke, kita tambah lagi cahayanya. Nah, sudah kelihatan dengan jelas. Oke, untuk lebih jelasnya lagi, kita coba perbesaran 100. Kita kembalikan. Kita pilih perbesaran 100. Nah, di sini dibilang diberikan, diarahkan untuk memberikan cairan immersion oil. Kita tambahkan. Sudah kita tambahkan. Kita pilih perbesaran 100, kemudian kita atur fokus besarnya. Sedikit lagi ya. Kemudian fokus halus. Cahayanya kita tambahkan. Nah, oke, sudah jelas? Ini adalah gambaran ketika kalian praktikum. Apa yang kalian amati di bawah mikroskop itu bentuknya seperti ini. Dan kalian harus tahu bahwa ini adalah sel tumbuhan. Seperti tumbuhan yang kita lihat bentuknya besar, ada daun, ada akar, ada batang. Nah, seperti inilah selnya. Ini bentuk sel tumbuhan. Oke, sekian praktikum kali ini ya, pengamatan kali ini. Kita lanjutkan pelajaran selanjutnya.